sampai 10 detik. Nah, masih bisa. Waktunya masih bisa. Tinggal kecepatan skill untuk ngambil anak panah ke ini. Kecepatan skill ini. Kecepatan skill. Nah, kalau kompon nggak bisa. Kompon nggak bisa 10 detik. Kalau kompon itu kurang lebih 13 detik. 13 detik. Mungkin sampai 15 juga. 13 detik. Ya. Bisa 10 detik, tapi anak panah itu sudah dipasang. Sudah nancep. 10 detik masih bisa. Kadang masih bisa, ada yang rata-rata itu ada yang 8, 9, tapi mepet 10 itu mepet rata-rata 10 tapi bisa mepet. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu latihan untuk anak didiknya ini sekaligus Bapak Ibu, jadi dia latihan teknik, latihan konsentrasi, sama latihan fisiknya juga ditingkatkan, sudah teknik, mental, karena konsentrasi kan, sama fisiknya. Akhirnya performanya juga meningkat. 4 loh, bisa 4-4-nya loh, bisa. Latihannya nggak banyak, sedikit. Dan kalau misalkan itu dengan disempit ya, itu suruh aja mereka jejer, prit gitu ya, 10, 9 atau langsung dari 1, 2, 3, 4, 10 prit udah. Yang enggak yang belum nembak langsung turun, nggak boleh nembak gitu. Udah lagi prit. Nanti lama-lama pertama itu gobo mesti. Tapi nanti lama-lama enggak, mereka udah biasa gitu. Dan kalau mereka udah biasa, itu 4 ini bisa pegang semuanya. Jadi tolong. Sekalian mental juga itu. Ya, ini tolong ini latihan ini di sosialisasikan. Tuh. Siapa yang mau? Mau. Jawabannya mau, enggak dan tidak ya. Ya oke, next. Nah, ini latihan taktik. Coba langsung next lagi. Jadi taktik di sini untuk kompon dan recover ya, bukan soal teknik tapi juga tempo tadi, kemudian konsisten dan fokus mental, pengambilan keputusan saat kompetisi. Di sini ada poin-poinnya, latihan untuk konsistensi atau grouping drill, shoot cycle, kemudian urutan tembakan, simulasi pertandingan dan pembacaan. Next, Pak. Jadi latihan taktik di sini. Jadi di sini ya untuk latihan konsistensi atau grouping ya, yang dilihat di sini tembak misalkan 3 panah atau 6 panah per end. Kalau di sini kan banyak ya, ini kan banyak. Nah, 3 atau 4 panah atau 6 panah. Nanti dari 3 atau 6 panah tetap si atlet disuruh titik-titik itu. Titik-titik ininya perkenaannya. Kadang-kadang nanti kalau sudah bagus gitu ya gini kan. Satunya di atas, kadang di bawah gitu. Atau kadang gini gitu. Nah, ini kenapa ini? Akhirnya drilling aja. Drillingnya pakai apa? Kalau grouping drilling latihannya LH ya. Oke. Ini juga karena ada 70 atau yang memang atletnya itu sudah di jarak sesungguhnya 30 atau 70 nggak apa-apa. Oke, silakan next ya. Nah, ini pada saat tahun 2025 kemarin ya, itu ini qualification round Aero Mark, maksudnya yang titik-titik ya, titik satu-satu gitu. Jadi kan di situ kelihatan ya, prima dia ke bawah ya kan, kemudian Sostar kiri bawah, rata-rata bawah itu, Rian atas. Nah, ini lebih bagus ini daripada yang ke bawah. Nur bawah ini rata-rata. Latte ini tambah bawah sampai 8. Bonita ini muter tapi bawah. Jadi seperti ini. Jadi ini siapa yang nitik-nitik, siapa yang ngambil data, pelatihnya Bapak Ibu.
Jadi atletnya pada waktu ke sana scoring dia yang titik-titik, habis itu diulang lagi, kita input datanya, kita titik-titik sini. Ya contoh aja ya. Jadi kalau mau nanti akan kita share juga mengenai apa ya, score sheet-nya. Score sheet-nya ada di sini, mulai dari kualifikasi, eliminasi individu, eliminasi mixed team, kemudian tim, terus shoot off, itu juga berbeda. Next. Nah ini 3 kali 4 set 4 game. 4 set itu berarti 4 game. 4 game itu 3 kali, ini event ya. Jadi 3 kali 15. Jadi 3 kali 15 kali 4 set. Gitu. Itu yang atas. Kalau yang ini mix tim match ini. Di bawah. 3-3. Ya, next. Nah ini latihan shoot cycle, urutan tembakan. Jadi shoot cycle urutan gerakan yang harus selalu sama, mulai dari stand sampai dengan bonus tuh. Metode latihan jarak dekat ya, blank shoot ya, fokus hanya pada aluran gerakan sempurna. Jadi Bapak Ibu juga di situ bisa mulainya dari blank shoot sampai dengan ke jarak sesungguhnya. Terus taktik yang dilatih yaitu automatic shooting dan mengurangi kesalahan saat tekanan lomba. Nah di sini nih, ini shoot cycle-nya. The KSL KSL. Basically namanya ya, shoot cycle. Ini jadi kalau di mana Mantis itu ada juga ini. Jadi ada yang warnanya biru ini. Biru. Grip. Kemudian mindset. Sampai dengan kuning drawing. Drawing itu ternyata ada yang lama, ada yang cepat. Dan gripping itu ada yang lama, ada yang cepat. Ada yang grippingnya itu sampai 5 detik. Padahal rata-rata cuma 1 detik, 1,5. Ada yang sampai 5 detik. Sehingga 10 detiknya itu mengurangi holding. Nah, tetapi dia tuh banyak di sini, tapi holdingnya dia cepat sekali holdingnya. Jadi dengan ini Bapak Ibu bisa menganalisis. Ya, next. Kemudian membaca angin ya, karena angin di sini sangat besar juga pengaruhnya. Jadi apa yang dilakukan? Tetap pasang bendera. Kemudian juga bisa latihan, itu belum tak catat ya di sini ya. Latihannya itu berubah arah, misalkan ini ke kanan, misalkan balik. Kalau ini ya, kalau misalkan lapangannya bisa ya dilakukan ya, itu balik arah dari kiri. Kadang-kadang ada kan lapangan yang anginnya tetap aja, tapi kalau misalkan punya lapangan yang bisa dibolak-balik arah, dilakukan aja ke sana. Kemudian koreksi timing tembakan timing tembakan. Nah, koreksi kemudian timing. Latihannya apa? Kalau timing supaya apa? Cepet kan? Kalau angin nembaknya lama, waduh, gerakannya tambah kencang. Berarti nembaknya LHRS. Banyak manfaatnya, bisa menerobos angin LHRS. Iya. Yo, next. Nah, di sini variasi metode latihan taktik. Jadi di sini ada sesuai dengan nomor yang dipertandingkan. Jadi kalau misalkan sudah memasuki pra kompetisi itu langsung dalam 1 minggu gitu kasih ini. Tapi kalau semua nggak bisa ya, jadi harus minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat gitu, ada 3 poin dari sini dimasukkan apa aja. Itu jadi kreativitas Bapak Ibu semua. Yang dibutuhkan untuk apa? Dari ini kualifikasi, individual eliminasi round, individual league match,
Apa individual league match? Kalau league match itu game, jadi setengah kompetisi, ya setengah kompetisi saling ketemu gitu. Kemudian individual Grand Vita, ini nggak tahu kan Grand Vita. Nah ini kemarin juga baru kita coba ini individual Grand Vita. Grand Vita itu dulu pada waktu saya 88 itu nembaknya itu dari 70, 60, 50, 30, terus balik lagi seperberapa final gitu, balik 30, 50, 70, 60, 70. Tapi yang kita pakai bukan jaraknya ini, tapi sistemnya tuh sama. Jadi misalkan eliminasi, sekarang eliminasi ya dari 64 gitu ya, terus diambil 32 gitu, nembak 64, cek langsung di ranking 32, yang 32 minggir, tinggal 32 nembaknya tadinya kan dari 70, 60, 50, 30, sekarang balik 30, 50, 60, 30. Dari 32 langsung di-cut 16. Terus habis itu lagi 70, 60, terus diambil 8. Ya, 16, 8 sampai dengan final. Cuman yang kita pakai adalah kita nembak misalkan 8 orang nembak gitu. Pakai nembak cepat, tapi itu terus diskor. Begitu diskor itu musuhnya semua. Jadi bukan match. Kalau match kan musuhnya ini kita berdua gitu. Ini musuhnya semua. Begitu ada nilai sama itu, yang sama misalkan 3 atau 4 langsung shoot off semua. Kalau match kan 2-2 ya shoot off. Ini 4-4-nya atau 3-3-nya yang sama langsung shoot off. Jadi latihan shoot off juga. Kemudian tim match, mixed team match. Nah, ini juga LHRS 3 euro kali 5 seri 5 set misalkan gitu. Tapi kita Bapak Ibu tinggal ini aja waktunya 2 set atau 3 set itu, atau digit itu enggak apa-apa. Yang penting itu ketika dinyatakan di situ tuh LHRS 3 euro kali 3 seri gitu, para atlet para atlet semua udah tahu, oh aku jangan nembak ini, oh sekarang programnya ini, oh sekarang programnya ini kayak gitu. Kemudian ada shoot off game 6 set, terus free shooting. Jadi saya coba ketika pakai polar ya. Ketika pakai polar itu waktu sama Bonita sama ya semua sama Nurisa itu pada waktu masuk ke 8 ya, seperempat itu tinggi itunya tinggi sampai 120 sampai 130. Kalau latihan bahkan bisa sampai 150. Kalau Nurisa rendah, Nurita tinggi waktu itu. Nah, ketika kita coba ya, saya coba ini, aku nyoba supaya heart rate-ku bisa 150 lari. Wah, ternyata berat juga ya. Sampai itu 150 baru